Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya berkualitas. Dari masjid itu muncullah peradaban Islam. Anak kita ini generasi yang punya qimah, yang punya kekuatan. Maka ibu, bapak, saya tanya, jika bapak istri sedang sakit, itu mungkin perhatiannya 50% lah. Nggak tahu kalau Pak Radit mah, kalau istrinya sakit berapa persen tuh perhatiannya? 5%, lebih rendah Pak. Kalau anak sakit, bapak atau ayah, bahkan ibu, itu paling tidak 100% perhatiannya untuk anak. Kenapa? Anak ini yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutnya fitrah. Fitrah itu masih bersih, bersih akhlaknya, bersih moralnya, bersih pikirannya. Maka jika anak yang masih bersih ini tergantung mau dibawa kemana orientasi pemikirannya. Maka anak itu, saya baca dalam sebuah buku itu punya Ahmad Al-Halayawani, judulnya itu At-Tarbiyatul Aulad, cara mendidik anak. Ternyata anak itu dididik pertama kali, anak mengecam pendidikan kedua orang tuanya. Belum ke rumah ustadz, belum masuk ke masjid, belum ke musola, tapi apa? Pendidikan pertama itu kedua orang tuanya. Maka ada istilah mafi aba mafin abna. Anak itu tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya itu kencingnya berdiri, anaknya insya Allah kencingnya berdiri. Karena melihat orang tuanya. Tadi saya mentahlil, saya menganalisa ada sebuah fenomena yang saya belum dapati metodologi cara mendidik anak kecil itu hanya di musola. Tadi saya ngobrol bagaimana Ustadz Adit memanage, mendesain, kok anak ini sepi sedang sholat, kok anak ini subuh itu sampai dengan 80 sampai 100 sholat jamaah di musola. Padahal subuh itu waktu yang paling menakutkan. Ya, subuh, apalagi kalau yang malamnya begadang. Itu subuhnya itu menakutkan tuh. Tapi kok bisa anak seusia anak-anak kita ini subuh itu masuk ke musola sampai 80 ke 100 jumlahnya. Ini yang saya kalah, saya menyerah dari manajerial cara memanage anak usia seperti ini. Kalau kita di pesantren udah jadi Pak. Saya punya pesantren itu di Al-Huda, itu di Kabupaten Garut, Tarogong. Saya punya pesantren, nama pesantrennya itu Al-Huda. Jadi kalau ada yang pernah ke Garut, itu di Jalan Oto Iskandar Dinata, Otista, itu ada pesantren Al-Huda. Saya di situ. Saya juga ada di Cipasung, di kampus di Tasikmalaya. Tapi kita sudah jadi. Jadi bukan anak seperti ini. Masuknya itu minimal SMA, S1, S2. Jadi tidak pernah saya dihadapkan dengan metodologi pembelajaran anak seusia ini. Ternyata kuncinya, jika ibu dinasehati oleh orang lain, kedekatan emosional itu kurang kuat. Tapi kalau anak-anaknya sudah ngaji, anak-anaknya ikut ke masjid berjamaah sholat subuh, lalu si anak ngomong, "Mah, ayo dong mah ke masjid mah." Gimana tuh perasaan ibu tuh? Jadi kalau mungkin ustadz yang ngajak agak sedikit berat. Tapi kalau yang ngajak anak, anak bisa memaksa ibunya harus ke
masjid. Saya pikir ini metode yang saya belum dapat, Pak Adit. Jadi dengan anak-anak ini bisa membawa keluarga itu menjadi keluarga yang beradab, yang penuh dengan moral dalam keluarga itu. Maka ibu bapak, Ibnu Taimiyah itu punya murid. Muridnya itu Ibnu Qayyim al-Jauzi, Ibnu Katsir. Dalam pendapatnya itu, orang tua yang sukses, orang tua yang berhasil, jemput kita, itu kita sedang terbaring, ajal akan menjemput, di samping kita anak saleh yang kita miliki selalu berkata, ibu, ketika kita sedang berbaring, anak kita mampu membantu kita